Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur buat pagi yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Kita akan dengarkan renungan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Bicara dalam kehidupan kami Tuhan, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Memulaikan renungan pagi kami hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, seminggu ini kita bicara soal peran Roh Kudus dalam keluarga. Ini hari terakhir, hari Sabtu, Bapak Ibu semua. Dan tema pada hari ini adalah berdoa ketika kita tidak bisa berdoa. Kita baca ayat pokoknya, ada di Roma 8, ayat yang ke-26 dan 27. Saya bacakan begini saudara. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh kesah yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita tidak bisa berdoa ada beberapa hal saja saya tulis di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika kita kalut dan gelisah, pikiran kita tidak terkendali dan tidak tenang. Yang kedua adalah stres. Nah, stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat kita merasa terancam atau tertekan oleh keadaan. Hal ini menyebabkan kita tidak bisa berpikir tenang, kita gugup, marah, dan putus asa. Dalam kondisi ini, tentu saja kita tidak bisa atau sulit berdoa. Saudara, ada satu ayat, 1 Petrus 4 ayat 7, saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi sebelum berdoa kita harus menenangkan diri kita terlebih dulu. Jadi kita nggak bisa berdoa ketika kita nggak tenang, ya Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang peran Roh Kudus dalam doa kita, terutama ketika kita merasa tidak mampu untuk berdoa dengan benar, Roh Kudus akan membantu kita. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, dengan menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah dengan cara yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani kita, mengetahui maksud Roh dan berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan mengulas beberapa hal penting dari ayat pokok kita tadi. Ya, ayat pokok kita tadi. Ada beberapa ulasan yang bagus dari ayat pokok kita tadi. Saya bacain lagi ayatnya supaya kita nggak lupa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada banyak keluhan tapi nggak tahu harus seperti apa. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Oh, luar biasa. Beberapa hal tadi yang saya katakan yang penting dari ayat pokok tadi. Yang pertama adalah kelemahan kita. Ayat ini mengakui bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam berdoa. Terkadang kita tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat dan merasa terlalu lelah atau takut untuk berdoa. Yang kedua, bantuan dari Roh Kudus. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita untuk membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia tidak hanya membantu kita berdoa, tetapi juga menyampaikan doa-doa kita kepada Allah dengan cara yang lebih mendalam dan sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, doa yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan menggambarkan doa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Ada banyak doa yang kita nggak tahu lagi harus berkata seperti itu. Ini adalah doa yang berasal dari hati kita. Doa yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Allah yang menyelidiki hati nurani kita. Allah mengetahui maksud Roh Kudus dan menerima doa yang disampaikan melalui Roh Kudus. Yang kelima, doa sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Ini berarti doa-doa kita yang tidak hanya untuk kebutuhan kita sendiri, tetapi juga untuk kemuliaan Allah dan rencananya. Sebagai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, ayat ini, ayat yang tadi kita baca, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian di dalam doa. Jangan pernah takut, Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak pernah sendirian di dalam doa. Roh Kudus selalu hadir untuk membantu kita. Bahkan ketika kita merasa tidak mampu lagi untuk berdoa, mari kita mempercayakan diri kita kepada Roh Kudus dan biarkan Dia berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Berikutnya, ketika kita merasa tidak mampu untuk menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah, mari kita berdoa dengan hati dan biarlah Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan kita. Ketika kita merasa takut untuk berdoa, mari kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus dan biarkan Dia berdoa bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita merasa ragu tentang doa kita, mari kita yakin bahwa Allah mendengar doa kita dan bahwa Roh Kudus sedang berdoa bagi kita sesuai dengan kehendaknya. Ada beberapa ayat yang perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara, supaya kita nggak khawatir, supaya kita bisa masuk ke dalam ruang doa kita, dan kemudian dengan keteguhan hati kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Lukas 12 ayat 25. Itu ayat yang pertama. Yang berikutnya, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Matius 6 ayat 34. Demikian firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga. Kami tahu kami harus berdoa, tapi seringkali kekhawatiran tidak tenang dalam hidup kami. Dan banyak hal-hal yang lain yang membuat kami nggak bisa berdoa. Nggak mampu lagi untuk berdoa. Tapi terima kasih Roh Kudus bahwa Engkau adalah sahabat kami. Engkau ada dekat kami ketika kami tidak bisa berdoa. Kami hanya naikkan bahasa roh, bahasa yang Roh Kudus taruh dalam kehidupan kami. Dan kemudian Roh Kudus akan sampaikan doa-doa kami kepada Allah Bapa di surga. Dan kami percaya bahwa kami nggak pernah sendiri. Ada Allah yang bersama dengan kami, bahkan ketika kami berdoa. Terima kasih Tuhan, teruslah berkarya atas kehidupan kami. Buat kami mengerti bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kami. Sepanjang hari ini akan kami masuki, dan dengan keyakinan yang sama, ada Roh Kudus yang menyertai kami, membuat kami terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat hasilnya. Apa yang Tuhan buat, itu pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak Surga. Kami mengucap syukur buat hari yang baru ini. Kami masukinya dengan nama yang heran, bersama dengan nama yang heran, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.